Baik, para hadirin sekalian, kalau begitu tadi kita sudah selesai untuk polling tes berhadiahnya. Nah, selanjutnya kita akan ke main event kita, yaitu sesi talk show yang akan dipandu oleh oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Rudi Andanu. Beliau ini juga aktif sebagai media dan communication profesional dan juga saat ini sebagai wakil ketua tim CSR di Pipamas. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Rudi dipersilahkan. Saya izin buka masker ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau ngelihat dari hasil polling sederhana tadi, nampaknya memang masih banyak yang belum tahu. Mudah-mudahan ini benar ya, kalau BBM yang termasuk BBM bersubsidi itu mana aja. Tapi juga cukup menggembirakan bahwa banyak di antara kita yang tahu sebetulnya BBM bersubsidi itu yang mana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sebelum kita mengundang ke narasumber, saya ingin cerita sedikit. Mungkin seperti yang tadi Bapak Sif Hamdani tadi katakan, bahwa ada beberapa di antara kita yang masih boleh disebut sebagai mungkin muda ya. Saya juga termasuk orang yang disebut generasi yang bahagia mungkin karena pernah hidup di tahun 80 dan 90. Katanya begitu. Yang pernah mengalami tahun 80-90 adalah generasi yang bahagia. Katanya gitu. Tapi terkait BBM subsidi ini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Indonesia sebetulnya di sekitar tahun 74 dan 79 itu pernah menjadi negara yang sangat diuntungkan dengan BBM. Kita pernah mengalami yang disebut sebagai bonanza minyak. Jadi pada saat itu harga minyak bumi itu meningkat sampai 400% lebih, kemudian di 79 meningkat sampai 200% lebih. Dan pada saat itu Indonesia adalah eksportir, gitu. Nah, lifting minyak Indonesia pada saat itu cukup tinggi, bahkan mencapai puncaknya di tahun 95 itu di sekitar 1,5 juta barrel per hari. Di tahun 95. Jadi Indonesia sangat-sangat untung pada saat itu ya. Tapi setelah 95, lifting minyak kita itu terus menurun. Terus turun gitu, bahkan sekarang lifting minyak kita itu belum bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Nah, dampaknya apa? Tentu kita harus impor. Sejak 2008 sebetulnya Indonesia bukan lagi termasuk anggota OPEC, atau kalau istilahnya itu katanya keanggotaannya itu dibekukan. Keanggotaannya dibekukan. Nah, kita itu sejak itu adalah sebagai net importer. Dampaknya apa? Ketika kita impor, maka harga untuk memiliki impor minyak itu berdasarkan harga yang sangat fluktuatif di pasar internasional. Tentu pada akhirnya akan berdampak juga pada harga jual di masyarakat. Nah, dari sisi hulu memang nanti mungkin Pak Irto yang bisa menjelaskan lebih banyak gitu ya, bahwa upaya untuk melakukan eksplorasi masih terus dilakukan ya, untuk terus meningkatkan target lifting kita itu hingga 1 juta barrel per hari. Tapi di sisi hilir, soal distribusi BBM ini juga rasanya perlu kita atur. Perlu diatur supaya subsidi pada BBM itu lebih tepat sasaran seperti yang menjadi judul dialog kita pada siang hari ini. Langsung saja kita undang narasumber kita, Bapak Irto Ginting, Corporate Secretary dari PT Pertamina. Pak Irto mungkin dipersilahkan untuk maju. Pak Irto di sebelah sana. Kemudian Pak Abdul Qadir Karding sebelah sini. Tepuk tangan buat sini. Kemudian Prof. Ibnu Hamad, ini pakar komunikasi. Prof di tengah. Oke.
Nah, mudah-mudahan di diskusi kita pada pagi siang hari ini bisa memberikan satu gambaran yang utuh gitu ya tentang kondisi apa kita sebutnya, perminyakan kita gitu ya. Nah, bagaimana kalau dari sisi hulu upaya untuk melakukan eksplorasi, untuk menemukan sumur-sumur baru atau mengoptimalkan sumur-sumur existing supaya lifting minyak kita itu bisa memenuhi paling tidak konsumsi nasional. Mungkin kalau untuk ekspor ya kita masih berharap, tapi nampaknya itu harapan yang masih terlalu muluk-muluk ya. Tapi upaya itu terus dilakukan. Tapi dari sisi hilir, distribusi BBM, terutama BBM subsidi tentu saja ini harus diatur. Karena apa? Ternyata ini nanti Pak Irto bisa mengkoreksi, itu sekitar 70-80% itu tidak tepat sasaran ya Pak Irto kalau saya tidak salah ya. Itu tidak tepat sasaran. Subsidi di Undang-Undang Energi itu dikatakan bahwa hanya diperuntukkan untuk orang-orang tidak mampu. Tapi ternyata kalau angka tadi benar 70-80% itu subsidi dalam BBM justru dikonsumsi oleh orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Nah ini bagaimana gitu ya? Bagaimana supaya distribusi ini menjadi lebih lebih baik, lebih tepat sasaran dan tentunya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan untuk moderator-moderator kita. Oh iya, kadang-kadang suka lupa ya. Masa saya tepuk tangan untuk diri sendiri? Baik, tepuk tangan untuk para narasumber kita. Kadang-kadang agak grogi memang, terutama kalau ketemu sama rekan-rekan mahasiswa ya. Takut di demo saya. Baik, untuk yang pertama mungkin Pak Irto, boleh ya Pak ya? Baik, Pak Irto silakan Pak paparannya tentang tema kita pada pagi hari ini. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Yang kami hormati Ketua Yayasan Administrasi Indonesia, Bapak Yulis Syukur beserta jajaran, Ibu Rektor, ya Ibu Prof. Indri beserta jajaran, para narasumber tentunya, abang saya nih, Bang Karding dan Prof. Ibnu, moderator Bapak Rudi dari Pipamas, Mbak Siva, dan seluruh peserta, Bapak Ibu Dekan, para mahasiswa dan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pagi hari ini bisa bertatap muka. Sekali lagi benar yang disampaikan Pak Siva tadi, ini merupakan acara yang perdana ya untuk yang berhadapan langsung dengan para mahasiswa. Sebelumnya kita melakukan online, tapi sekarang dengan kondisi PPKM yang sudah dilepas, kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi. Jadi terima kasih Pak Siva atas undangannya, Ibu Prof. Indri, terima kasih atas undangan yang diberikan pada kami untuk sedikit berdiskusi apa yang disampaikan tadi mengenai BBM subsidi. Jadi betul yang disampaikan Pak Rudi tadi bagaimana sebenarnya posisi Indonesia dengan kondisi lifting minyak yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu nih. Kalau nih seangkatan saya nih Pak Siva itu, kalau di SD waktu itu kita selalu didengung-dengungkan kita adalah penghasil minyak. Indonesia kaya akan minyak. Indonesia bagian dari OPEC. Tapi tadi yang disampaikan Pak Rudi betul. Bahkan kita sekarang adalah importir minyak. Artinya kebutuhan yang ada, kebutuhan di Indonesia sendiri tidak tercukupi dengan adanya lifting migas yang ada di Indonesia. Kalau saya bicara mundur ke belakang sejarah ini mungkin talk show-nya agak panjang Pak Rudi. Jadi saya izin saya cut di situ. Bahwa kita adalah importir. Maka itu harus ada berbagai perubahan. Nah kembali tadi, kita butuh mungkin 1,3 juta sampai 1,5 juta barel per hari untuk kebutuhan. Tapi tadi lifting kita sekitar 700-800 ribu. Jadi 50%-nya itu adalah impor. Itu baru untuk BBM. LPG 70-80% impor.
Jadi kita nggak bisa berbangga-bangga lagi sebagai negara eksportir. Gitu ya. Itu latar belakang. Kalau di sini disebut optimalisasi My Pertamina untuk BBM subsidi tepat sasaran, kita melihat mungkin teman-teman mahasiswa di sini, Bapak Ibu Dekan, Ibu Rektor, tahun lalu sempat ramai. Harga minyak naik begitu tinggi. Ada yang tahu berapa nilai subsidi energi? Ya, subsidi energi ini BBM, LPG, listrik tahun lalu yang dibayarkan atau yang harus dikeluarkan pemerintah kepada Pertamina maupun PLN. Ada yang tahu berapa nilainya? Kurang lebih. Ada yang bisa jawab? 152,4 triliun. Ada lagi yang benar, nanti saya kasih voucher Pertamax 100.000. Ada yang bisa jawab? Yang mendekati? Bebas, angkat tangan aja berapa? Nggak boleh, kalau Bang Ardi nggak boleh. Ada yang bisa jawab? Berapa yang dikeluarkan oleh negara untuk kompensasi dan subsidi energi? BBM, LPG, dan listrik tahun lalu? Baru 100 nih. Nggak ada yang bisa jawab? Oke, saya jawab. Kurang lebih 500 triliun. 500 triliun rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tadi menutup subsidi dan kompensasi. Bu Profesor, gedung ini 1 triliun ada nggak? Ada. Kalau gedung ini 1 triliun dengan 500 triliun, kita bisa bangun 500 gedung seperti ini. Banyak mahasiswa-mahasiswa bisa berkuliah. Kalau saya bisa bangun 1 poliklinik di desa-desa senilai 1 miliar, berarti saya bisa bangun 500.000 poliklinik seluruh Indonesia. 500 triliun enggak sedikit Bapak Ibu. Ini nominalnya besar. Nanti Bang Karding yang selama ini di Senayan yang menggawangi anggaran tadi bisa cerita lebih banyak berapa besar yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kalau 5 miliar untuk ngebangun 1 rumah sakit yang lumayan sedang di desa-desa, itu akan ada 100.000 rumah sakit sedang seluruh Indonesia. Begitu besarnya subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pak Rudi tolong saya diinfo ya, biasanya saya kalau udah ngomong nggak bisa berhenti Pak. Ya, jadi itu menggugah ya teman-teman sekalian ya, teman-teman mahasiswa. Saya dulu waktu mahasiswa nggak kepikiran masuk Pertamina, maunya jadi duta besar. Ya, sama Pak Siva juga, kita satu jurusan cuman beda tempat kuliah. Jadi mau jadi duta besar tapi masuk di Pertamina. Ya alhamdulillah sih saya bisa memberikan sesuatu kepada negara ini gitu ya. Nah kembali tadi, begitu besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, padahal itu bisa digunakan untuk hal lain. Sementara BBM itu murni dibakar. Tadi Pak Rudi bilang 70-80% digunakan BBM-nya oleh masyarakat yang dinilai mampu. Ini berdebat kusir bisa banyak nih, bisa panjang sehari semalam nih bicara siapa yang mampu, siapa yang tidak. Gitu ya. Karena sekali lagi siapapun, mungkin teman-teman sering lihat ya media sosial kan sangat ganas sekarang nih ya. Yang mampu beli BBM subsidi. Oke. Tadi siapa yang jawab? BBM subsidi adanya apa? Apa BBM yang diberikan subsidi? Angkat tangan. BBM yang diberikan, ya. Biosolar Pertalite, 100.000 nanti ya, saya kasih ya. Mbak Melati tolong catat ya. Jadi betul, Biosolar dan Pertalite. Ya, tahun lalu kita mendistribusikan solar itu 17 juta KL atau 17 juta liter minyak tanah. Pada saat itu, subsidinya 1 liter itu bisa sekitar 10.000. Ya.
Jadi kalau 1 liter 10.000, 17 miliar, berapa nilainya? Subsidinya saja 170 triliun. Jadi 170 gedung ini ya Prof ya. Sementara untuk Pertalite, ya, Pertalite memang tahun lalu baru berubah menjadi BBM subsidi. Karena premium sudah tidak ada, tentunya udara kita harusnya lebih bersih lagi dengan diganti RON yang lebih baik. Jadi RON 90. Kita distribusi hampir 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter. Itu dikonsumsi ya mungkin termasuk tadi Bapak di belakang ya, saya menggunakan BBM subsidi. Itu termasuk yang Bapak Ibu gunakan. Sedemikian besarnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi udah salah sasaran, bagaimana kita bisa meluruskan agar ini benar-benar bisa tepat sasaran? Nah, di bulan Juli kemarin ya, kita mulai atas dukungan dari dari pemerintah maupun dari pihak legislatif, kita coba yuk kita reformasi subsidi ini. Bagaimana BBM ini bisa tepat sasaran. Dan sekarang sudah tidak bisa lagi kita awasin secara manual, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tidak bisa lagi kita lihat secara manual, yang ada ribut. Ya, di media sosial kemarin mungkin teman-teman akan lihat operator ribut dengan konsumennya. EDC-nya dilempar, mobilnya mewah. Nilai mobilnya mungkin di atas 500 juta. Tapi dia pakai biosolar. Didata marah. Dipukul EDC pecah. Ya. Itu yang terjadi di lapangan teman-teman. Ya. Kita menggunakan digitalisasi untuk memastikan ini tepat sasaran. Kita punya kurang lebih 6.000-an SPBU reguler. Kita punya 6.000 lebih Pertashop. Jadi total dengan SPBU nelayan dan SPBB kita punya lebih dari 13.000 lembaga penyalur di Indonesia. Jadi tolong jangan dibanding-bandingin dengan badan usaha sebelah ya. Kompetitor sebelah yang mungkin jumlahnya hanya puluhan, hanya ratusan. Nah ini yang kita lakukan sejak bulan Juli lalu, kita melakukan pendaftaran untuk masyarakat yang menggunakan BBM subsidi. Alhamdulillah per hari kemarin saya sudah dapat data sudah mencapai 3,5 juta pendaftar di aplikasi subsidi tepat. Nah saya luruskan, jadi bukan aplikasi My Pertamina. Kita menggunakan web base yang subsidi tepat. Jadi melalui subsidi tepat.mypertamina itu teman-teman yang pengguna BBM subsidi masuk ke dalam sana, menginput nama, nomor polisi dan lain-lain, disitulah pendaftaran terjadi. Ya, tidak melalui aplikasi. Saya keluarkan bulan Juli kemarin, nah ini mungkin Prof Ibnu mohon koreksinya Prof ya. Ini gara-gara komunikasi lagi nih. Jadi aplikasi My Pertamina yang tidak ada salahnya dibully habis-habisan di bulan Juli lalu. Ini murni aplikasi bangsa Indonesia sendiri nih, hasil karya bangsa Indonesia. Dibully padahal dia nggak ada salah. Karena pendaftaran bukan dari sana sebenarnya. Meskipun kita buka akses ke sana. Jadi daftar di subsidi tepat. Kita siapkan orang-orang pendaftaran di ratusan SPBU. Jadi masyarakat bisa daftar di sana. Alasannya, Pak kami nggak punya gadget, kami nggak punya ini. Kami bantu isikan. Ya alhamdulillah sudah 3,5 juta. Dan saat ini kami sudah berkoordinasi, sudah tanda tangan MOU dengan Korlantas dan BPA Migas. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan kita bisa integrasikan data-data kendaraan seluruh Indonesia. Supaya masuk dalam sistem sudah ada datanya. Jadi kendaraan Bapak Ibu sekalian nanti mungkin akan masuk dalam sistem kami. Nah pertanyaannya, what's next? Ketika sistem semua siap, apa yang ditunggu? Regulasi. Kita punya regulasi Perpres 191 tahun 2014, khususnya mengatur pada saat itu adalah untuk solar dan premium.
Ya. Jadi untuk solar ada pembatasan yang sudah diatur BPH Migas. Kalau kendaraan umum, kendaraan biasa pribadi itu bisa 60 liter. Untuk kendaraan yang sedang membawa barang itu 80 liter. Dan untuk kendaraan berat, truk dengan roda 6 ke atas bisa sampai 200 liter. Maksimal per hari. Itu sudah ketentuan regulator dan itu sudah kita coba terapkan. Nah, ketika sebelum digitalisasi pinter nih. Ada ketentuan yang pembatasan gitu, apa yang terjadi? Karena ada pembatasan, dia belinya keliling SPBU. Ke SPBU A dia beli 60 liter, ke SPBU B dia beli 60 liter, ke C dan selanjutnya akhirnya dijual kembali. Ya, dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Nah, sistem digitalisasi yang kita bangun sekarang kebaca. Mobil A udah ngisi 60 liter sehari, solar nih ya, di SPBU A, dia udah nggak bisa lagi ngisi di SPBU B. Ya, nih mahasiswa-mahasiswa mungkin kemarin melihat juga di medsos. Judul beritanya adalah beli di SPBU tidak boleh pindah-pindah. Dan rame semua kan, viral kemana-mana. Padahal yang menyampaikan itu Kepala BPH Migas ada komanya. Tidak boleh membeli SPBU pindah-pindah kalau jatah hariannya sudah habis. Tapi sekali lagi kalau nggak clickbait nggak rame ya. Jadi orang baca langsung rame. Masa saya punya di Surabaya saya nggak bisa beli di Jakarta? Masa saya nggak bisa di Bandung? Jadi kembali tadi, ada aturan main, ada batasannya. Nah, untuk solar sudah kita laksanakan uji cobanya itu di 34 kota kabupaten. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, masyarakat ikut mendaftar dan lebih tertib. Nah, Pertalite pertanyaannya kan, Pertalite kapan Pak? Kami akan menunggu aturan main memang. Revisi Perpres lagi difinalisasi oleh pemerintah. Yang kami harapkan dapat kita terima ya dalam waktu dekat ini sebagai pegangan regulasi untuk kita terapkan nanti. Nah, dengan sistem dan regulasi yang nanti ada, tentunya kita sosialisasi kembali kepada masyarakat. Mana saja yang berhak menggunakan BBM subsidi dan non subsidi. Harapan kami tentunya nanti dalam regulasinya clear, hitam putih. Mana yang bisa, mana yang enggak. Nanti hitung-hitungan CC ribut lagi kan. Maksimal 1.500. Oh Pak, saya 1499 cc. Ini yang punya kendaraan mungkin ya. Tahu? CC-nya kadang-kadang kan enggak bulat ya. 1499. 1399 cc. Nah ini sih kita enggak mau nanti ribut. Nanti operator ribut dengan konsumen. Ini yang coba kita terapkan nanti. Kita menunggu sekali lagi regulasinya. Mudah-mudahan kalau memang itu segera jalan, subsidi kita akan lebih tepat sasaran. Subsidi yang diberikan pemerintah nanti benar-benar kepada penggunanya langsung. Subsidi yang diberikan pemerintah nanti akan lebih bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya untuk membakar BBM, tapi juga untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan lain-lain. Mungkin itu Pak Rudi pengantar dari saya, nanti mungkin akan lebih ramai dalam diskusi. Terima kasih Pak Rudi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang kalau disebut angka 500 triliun subsidi itu sebetulnya agak-agak seringkali agak mungkin istilahnya miris mungkin ya. Kalau seandainya sebagian dari 500 triliun itu seperti yang tadi Pak Erto bilang, itu cuma dibakar hilang gitu. Sayang sekali gitu ya. Kalau tadi misalkan bisa sampai digunakan untuk pembangunan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan segala macam, rasanya ini akan jadi jauh lebih bermanfaat. Tapi ya itu tadi ya, itu tadi sebetulnya Pak Erto memberikan pertanyaan untuk pemerintah dan juga untuk Pak Abdul Qadir Karding sebetulnya. Ada soal aturan yang harus segera diketok sebetulnya. Nah ini
Mas, oke siap ya. Pak Abdul Qadir Karding dari Komisi 7 DPR RI, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita semua sebetulnya. Gong soal revisi Perpres itu yang menjadi payung hukum. Sebetulnya kan kalau dari sisi dari sisi instrumen Pertamina sudah cukup siap ya Pak Irto untuk melakukan itu. Tapi payung hukumnya ini yang ditunggu-tunggu. Nah ini gimana sebetulnya Pak Abdul Qadir Karding? Jadi teman-teman sekalian, saya terima kasih pertama ini diundang. Udah beberapa kali ya saya diundang untuk acara ini, tapi saya nggak bisa karena waktu. Yang kedua juga saya agak khawatir bicara soal energi ini karena banyak terkait dengan angka-angka, harus hafal itu repot. Nah, kalau orang IAI itu ya mungkin gampang hafal angka. Kalau saya sudah terlalu lama di bidang sosial politik jadi ngapal angka-angka, jadi saya izin agak nanti kalau ini saya harus memastikan supaya data saya itu benar. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan posisi DPR di mana. DPR itu kalau dalam undang-undang itu selalu dikatakan fungsi anggaran, pembuatan legislasi, pengawasan, ada satu lagi, semacam problem solving. Nah, itu posisi di DPR. Dalam konteks energi dan sumber daya alam, DPR itu punya peran khususnya dalam menentukan soal misalnya makroekonomi, soal lifting dan sebagainya. Subsidi itu DPR bersama pemerintah, biar harus tahu. Jadi yang kedua mendorong agar kita mengawasi pelaku-pelaku bisnis atau yang ditugaskan oleh pemerintah kayak Pertamina untuk ngurusi soal distribusi BBM termasuk solar dan juga energi PLN misalnya. Itu posisi DPR di situ. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sebenarnya kenapa ada subsidi itu, kenapa harus ada. Kenapa harus ada keterlibatan pemerintah atau negara dalam konteks BBM, gas dan listrik. Kan itu ya, filosofinya dari situ. Undang-undang dasar kita tahun 1945 pasal 33 ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang pertama, poin itu. Jadi semua yang menyangkut potensi-potensi penting itu tidak boleh di-loss ke swasta. Karena apa? Enggak ada yang ngurusin rakyat nanti kalau ada apa-apa. Namanya pasar kan susah. Itu yang pertama. Saya ingin arah ke situ dulu. Yang kedua, perekonomian. Jadi pasal 33 ayat 4. Saya baca biar enggak salah. Nanti kalau salah di medsos rame lagi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, ini yang penting, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya apa? Artinya bahwa transisi energi yang ingin kita kawal ini, ke depan ini, jangan sampai terlalu banyak membebani anggaran negara. Itu yang penting. Teman-teman mahasiswa harus tahu ya, 502 triliun tepatnya. 502 triliun itulah anggaran negara, uang rakyat yang dipakai untuk subsidi dan kompensasi. Nanti Mas Ito akan menjelaskan apa itu subsidi, apa itu kompensasi. Tapi intinya uang negara dikasih lah gitu aja. Dibantu. Kepada siapa? Harusnya kepada penerima bantuan yang tidak mampu. Karena salah satu fungsi negara itu adalah hadir untuk menjaga daya beli dan masyarakat miskin terlindungi. Itu fungsi negara di situ. Jadi makanya pemerintah harus ada subsidi. Karena apa? Karena harga minyak
misalnya Pertalite yang tadi dikuiskan itu, atau solar atau biosolar, itu harganya misalnya contoh saja, itu satu liter harga harga Pertalite itu sama dengan 2,5 liter harga Pertalite yang bensin yang bersubsidi. Jadi beda jauh. 1:2,5. Saya bulan Desember di Palu, Sulawesi Tengah. Bukan di Palu lalu sakit. Di Palu, Sulawesi Tengah, ya. Saya ngajak BPH Migas. BPH itu Badan Pengatur Hilir Migas. Jadi mereka yang mengawasi distribusi dan sebagainya soal BBM. Saya ajak. Karena di sana apa? Antrian truk dan mobil-mobil itu, antriannya untuk solar, mereka ngantri jam 7 malam, alhamdulillah jam 9 siang itu, pagi itu dapat solar. Gila, antriannya bisa sampai 2 kilo per pom bensin. Nah ini kan pertanyaannya kenapa ini terjadi? Macam-macam. Nah kita lihat bahwa di sana harga solar waktu itu ya bulan Desember itu, ini mungkin agak turun sekarang. Jadi harga solar non subsidi harganya 24.000. Harga solar subsidi 6.800. Jadi berapa ratus persen kira-kira? Hampir 400% coba. Perbedaan deviasi antara harga solar subsidi dan harga solar non subsidi. Jadi kalau mau dagang, mau jadi orang kaya, main di sini aja udah oke, kita udah nggak usah lagi berkebun, nggak usah lagi kita gila 300%. Nah, karena ada peluang ini, maka kemudian otak manusia ini yang jahat ini mencoba cari peluang di situ. Apa modusnya? Yang pertama, dia bisa kerjasama dengan pegawai-pegawai yang ada di pom bensin. Ini dugaan. Yang kedua, pelaku-pelaku industri yang harga solarnya mahal karena tidak disubsidi ini, gimana caranya nimbun? Bagaimana caranya? Ada yang buat misalnya tangki mobilnya itu diperlebar, diatur sedemikian rupa lah, sehingga setiap membeli solar itu kemudian bisa banyak. Nanti beli lagi di pom bensin yang satu, beli lagi di pom bensin yang lain. Nah itulah kemudian maka ongkos produksi mereka di industri jadi murah karena mereka dapat solarnya bersubsidi. Harusnya mereka tidak boleh dapat solar subsidi atau BBM bersubsidi. Itu solar. Sekarang BBM. Pertanyaannya, sebenarnya yang disubsidi itu siapa aja sih di Indonesia ini? Biar nanti Mas itu yang mungkin memperjelas lebih detail. Kalau dalam pandangan saya waktu rapat di DPR, saya bilang sama teman-teman Pertamina, ngapain kita mensubsidi orang kaya, orang yang mampu bukan kaya ya. Menurut saya mobil Xenia maupun mobil apa saat itu? Oh, mobil-mobil itulah, pokoknya berapa cc itu ya? Berapa ya itu? 1.400, di bawah 1.500. Menurut saya itu adalah, atau begini aja deh, jangan bahasanya gitu. Semua orang yang bisa beli mobil, itu pasti orang mampu. Udah titik itu aja. Nah sementara faktanya hari ini, mereka ini juga masih dapat subsidi loh, BBM itu. Makanya penggunaan subsidi kita selalu meningkat. Pertalite misalnya ya, tahun lalu ya, dari 23,05 juta kiloliter, itu naik menjadi 29,07 liter. Solar naik 13,1 juta liter menjadi 17,4. Jadi naik. Jadi saya ingin katakan bahwa berapapun pemerintah gelontorkan kuota, pasti habis. Berapapun. Sementara akibat perang Rusia dan Ukraina dan geopolitik internasional,
itu kemudian ICP, harga minyak mentah itu naik $105 per barel. Dulunya cuma 70, pernah 40. Itu naik sedemikian rupa. Akhirnya awalnya kita asumsikan subsidi hanya sekitar 152-an triliun, itu energi naik menjadi 502 triliun untuk tahun 2022. Kalau ini terus berlangsung, tahun 2023 nanti kemungkinan subsidi kita akan menjadi 698 triliun. Artinya ada deviasi sekitar 195,6 triliun dalam setahun, coba bayangin. Dari 22 ke 23. Bayangkan itu. Berapapun kuota yang ditetapkan pemerintah, di bawah pasti habis. Kenapa? Karena banyak kecurangan, banyak permainan, dan lain sebagainya. Penimbunan, macam-macam lah sudahlah. Tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, maka harus ada satu sistem, harus ada satu regulasi yang mengatur agar tidak terjadi atau meminimalisir lah. Kalau langsung tiba-tiba hapus total itu, waduh, saya mungkin sujud syukur 7 kali sehari dalam hidup saya itu, kalau bisa total. Tapi kalau pelan-pelan, maka kita dorong, salah satunya adalah karena memang BPH itu mendorong supaya ada semacam digitalisasi online, baik dalam hal distribusi maupun dalam hal pom bensin juga harus punya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya supaya satu tetap tepat sasaran. Jadi kalau sudah pakai QR nanti, udah nggak boleh lagi mobil lain ganti nomor, nggak ganti plat kan? Sekarang kan modelnya gitu. Saya beli dengan mobil ini tangki sudah saya modifikasi. Biasanya hanya 10 liter, misalnya atau 20 liter, jadi 50 liter. Balik lagi saya ganti nomor. Balik lagi saya ganti nomor. Dengan catatan saya sudah kerjasama dengan petugas-petugas pom bensin, bos-bos, petugas aparat, polisian maupun tentara yang berjaga, saya sudah kerjasama. Itu dia bisa dapat banyak pokoknya, banyak liter lah. Baru itu dia jual, dia ecerkan atau dia pakai dijual ke pelaku-pelaku industri yang tadi jaraknya 300% itu. Caranya begitu aja sebenarnya. Maka sebenarnya yang kita subsidi ini adalah orang-orang kaya. Maka yang sebenarnya kita subsidi ini adalah orang-orang yang mampu. Dan yang kita subsidi adalah orang-orang yang jahat, itu kan. Kalau betul, saya tadi lagi nyari data, saya lupa. Kira-kira efektivitas subsidi itu berapa persen sih? Kalau betul sampai 60% tidak sampai pada sasarannya, itu musibah bagi bangsa kita kalau ini terus-menerus. Bayangkan 502 triliun atau 698 triliun itu artinya 1/4 dari jumlah total APBN kita. Sekitar 30% lah. Itu gila hanya untuk subsidi. Sementara kesehatan juga butuh disubsidi. Sementara pendidikan butuh disubsidi. Sementara lingkungan butuh disubsidi. Apalagi kita ingin sekarang ini transisi menuju energi terbarukan. Ini juga butuh subsidi pasti. Pengawalan energi terbarukan itu pasti butuh subsidi. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan bahwa sistem yang didorong oleh Pertamina sekarang itu menurut saya perlu kita dukung sedemikian rupa. Tapi saya lihat tadi di sana tuh belum pada punya My Pertamina. Itu berarti memang sosialisasinya harus kita maksimumkan. Ini harus ada supaya apa? Supaya kita pasti dengan kode QR tadi itu bahwa tidak boleh kendaraan apapun, pasti harus kendaraan itu yang diisi. Dan tidak ada manipulasi. Itu agak lumayan mengurangi anggaran rakyat yang ada, biaya negara ini yang ada di APBN itu untuk subsidi atau kompensasi. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Yang kedua,
di negeri ini tuh selain memperbaiki sistem ini, ada hal yang harus diperbaiki. Penegakan hukumnya harus bagus. Semua juga orang tahu bahwa tidak ada tempat dimanapun ada kegiatan, tidak ada permainan. Dan yang terlibat dalam permainan itu hanya 3 unsur. Pemilik modal, penegak hukum, dan yang lain. Itu aja udah, nggak ada unsur lain. Di mana-mana, sorry ya, orang bilang oknum atau apa terserahlah. Tapi saya ingin mengatakan fakta di lapangan, kayak di Palu saya lihat kemarin itu alasannya polisi setelah ditanya, resmi loh ini ditanya, ini kenapa? Ini untuk Pak, ngasih mainan untuk teman-teman bekas teroris Poso yang insaf. Coba tuh. Ya mungkin secara logika masuk di akal saya sebagai politisi. Tapi itu kan tidak dibenarkan. Nah, jadi hal-hal kayak gini ini menurut saya harus dibuat sistem. Nah, salah satu upaya Pertamina itu sekarang lagi mau kerjasama dengan Korlantas. Jadi nanti data kendaraan yang ada di Korlantas itu diintegrasikan dengan data Pertamina. Jadi nggak perlu kayak sekarang. Kayak sekarang itu memang malas juga kita ditanya-tanya. Ini Bapak sudah punya Pertamina? Input lagi datanya, antri lagi panjangan jadinya. Gara-gara ditanya itu kemudian jadi antri, pelayanan tidak baik. Nah, jadi pemerintah sendiri, Pertamina sendiri harus ngatur sistem distribusi harian ke pom bensinnya. Kalau enggak, kalau digerojol sekali nanti jatahnya mereka habis per bensin. Jadi itu juga celah kemudian jadi masalah. Jadi ini banyak masalah sebenarnya dalam konteks subsidi ini. Belum lagi kalau subsidi ini sebenarnya masalah utamanya itu di data. Saya sama sahabat saya Adian Napitupulu itu pernah menghitung kalau seluruh subsidi bantuan langsung tunai, PKH dan lain sebagainya, itu kalau ditotal semua itu bisa mencapai per kepala itu bisa mencapai di atas 50 juta subsidinya. Coba aja dihitung itu berapa. PKH-nya dihitung, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan apalagi itu Mas, BLT, bantuan pupuk, listrik, minyak, solar, itu dihitung secara total, itu totalnya berapa per kepala orang miskin aslinya, dibagi jumlah orang miskin, itu bisa lebih dari 50 juta per kepala per bulan. Nah itu nanti kita perdalam aja, nanti didiskusi ya. Tapi itu harus dihitung dengan detail, jangan sampai keliru. Jadi saya udah di warning sama sahabat saya moderator ini. Kalau di forum begini walaupun kita anggota DPR nggak bisa berkuasa. Yang berkuasa itu moderator. Itu etikanya. Di forum manapun, Anda presiden, Anda apa saja harus ikut sama moderator. Karena kita orang baik artinya harus ikut sama moderator. Jadi sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu bahagianya jadi moderator ya. Bahkan wakil rakyat pun nurut sama moderator. Punya hak veto. Baik, tentu seperti tadi yang disampaikan sama Pak Abdul Qadir Karding, kita bisa perdalam tadi soal subsidi tadi. Tapi tadi Pak Abdul Qadir Karding sempat menyebutkan soal efektivitas subsidi itu kalau di bawah 60% itu gila sebetulnya ya. Gila. Artinya kalau ada kebocoran itu sekitar justru 60%-nya itu super gila berarti. Super gila ya? Oke. Oke, baik. Nanti mungkin bisa dicek baik. Nah, soal distribusi BBM bersubsidi dan BBM bersubsidi ini, kan kadang-kadang gini, kita itu akan melakukan hal itu kalau kita tahu, misalkan gitu ya, kita tahu BBM bersubsidi yang mana, terus ternyata kita bukan termasuk dari orang yang berhak untuk menerima itu, gitu. Kalau kita tahu, paham, baru kita akan melakukan gitu.
Tapi berdasarkan polling juga yang singkat tadi juga menyebutkan bahwa di antara kita memang belum juga tahu sebetulnya yang termasuk BBM bersubsidi itu yang mana. Terus kemudian apakah di antara kita itu akan mau berusaha untuk menggunakan My Pertamina sebagai bagian dari upaya untuk mengatur BBM bersubsidi itu juga nampaknya masih ada beberapa yang mungkin karena belum paham. Nah, ini mungkin saya mintakan pendapatnya Prof. Ibnu ini. Ini gimana caranya supaya niat-niat baik, tujuan-tujuan baik ini itu betul-betul bisa tersampaikan ke masyarakat, Prof. Apalagi kalau tadi disampaikan sama Pak Irto dan juga Pak Karding, masih banyak sebetulnya hal-hal yang pada akhirnya karena ketidak tepat sasaran ini, boleh dong kalau saya sebut negara rugi sebetulnya karena subsidinya itu tidak tepat sasaran. Nah, supaya menghindari itu, kira-kira apa yang harus dilakukan, Prof? Makasih Mas Rudi, moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati pertama bos saya, Ibu Rektor. Yang kedua bos saya di negara, Pak Karding, legislator kita ya kan. Karena di tangan beliau legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kemudian Pak Ito Ginting dan Pak Irto ya, Pak Irto dan koleha-koleha saya di UPI. Izin Bu Rektor nih, saya mewakili sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pipa Mas ya. Lain kali kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Siap kami di gedung ini atau di tempat lain di gedung ABC di sini bisa diisi bersama Pipa Mas. Baik, kalau bicara komunikasi Mas Rudi itu dalam kampanye itu harus ada yang diingat 3, yaitu tahu, sadar, aksi. Itu belum tentu sejalan Mas Irto. Mungkin itu ya Pak Legislator, Pak Abdul Qadir. Orang tahu dan sadar, tapi nggak melakukan. Gitu semuanya banyak itu. Di mana-mana juga sama. Antara tahu dan sadar biasanya itu masih sejalan tuh. Tapi dari sadar ke aksi Mas Rudi itu deviasinya banyak, alasannya, pembenaran segala macam gitu. Misalnya dikaitkan dengan subsidi BBM. BBM subsidi. Dia juga sadar, dia tahu, dia sadar. Begitu mau lakukan, aku juga warga negara Republik Indonesia loh. Kan begitu. Jadi pertanyaannya ini menjadi begini Mas Irto. Apakah kita ini mau bicara terus BBM subsidi atau kendaraan yang disubsidi? Mas Rudi, kalau saya bayangkan masih kita bicara BBM subsidi, ya siapapun merasa aku juga warga negara Indonesia boleh dong. Namanya juga yang disubsidi kan BBM-nya. Maka usul saya Mas Irto, supaya lebih tegas nanti dalam peraturan Bapak legislator kita, sudahlah sebut saja bahwa yang berhak dapat subsidi itu bukan kendaraannya, tapi bukan tipe apa cc-nya, tapi penggunaan kendaraan, misalnya angkot. Sebut saja dalam peraturan yang berhak dapat subsidi, 1 angkot. 2 angkutan umum, bis kan angkutan umum bukan angkot dia mah kan. 3 misalnya motor kalau boleh ya. 4 kendaraan untuk yang online gitu, kendaraan yang Grab, lalu Gojek dan sejenisnya gitu. Jelas aja gitu. Di luar itu nggak bisa, begitu. Tepuk tangan boleh sebetulnya. Daripada abu-abu terus, karena namanya Mas Rudi subsidi, BBM subsidi. Kata siapapun, ya aku warga negara Indonesia juga dapat, boleh kan begitu. Beda kalau subsidinya BLT, orang kan itu kan. Memang orang itu tegas orangnya. Kalau ini kendaraannya Mas, kendaraan Mas Irto. Kalau saya usul agak tegas dikit lah. Mungkin dengan begitu yang disubsidinya jelas. Angkot berapa sih di tanah air?
tinggal dicatat di LAJR dan polisi. Tadi udah disebut juga oleh Mas Pak Irto. Kendaraan online yang terdaftar ada perusahaannya. Angkutan umum, bis dan sebagainya ada. Kemudian motor di seluruh Indonesia ada berapa puluh juta, ratusan juta, silakan dicatat. Kan gampang jadinya. Kemudian berikutnya kalau dalam pandangan saya nih, dalam masalah komunikasi ini memang kalau di urusan mengumumkan mudah begitu. Pakai digital kan pada tahu, My Pertamina tahu semua. Walaupun tadi survei banyak yang belum tahu juga ya. Tapi mudah. Tapi persoalan komunikasi yang paling inti dalam BBM masih kalau pakai gunakan yang sekarang nih judulnya, itu di SPBU di lapangan. Itu saya membayangkan tuh Mas Rudi betapa lelahnya itu petugas lapangannya itu, operator di lapangan itu menjelaskan, Pak, Bapak nggak boleh ngisi yang ini. Kenapa? Oh itu berdebat itu. Ada yang di medsos kan, ada yang tidak gitu kan. Kalau yang di medsos kan Mas Irto yang kena kan, jadi rame kan begitu. Karena itu saya mau nanya ke Mas Irto justru sekarang. Setelah kita daftar di Maya Pertamina atau satu lagi yang subsidi tepat dan dapat barcode, istilah lainnya adalah barcode QR code. Lalu ada nggak alat apa tuh di Pertamina itu kalau yang ngisi bensin itu, ngisi BBM, nosernya, ada nggak? Kalau dia tidak sesuai barcode dia nggak bisa keluar. Nah kalau ada yang Pajero masuk situ, kan dia tidak punya barcode, mestinya jangan keluar Pak, nggak. Orang bakal tahu kalau ke situ masuk pasti saya juga nggak bakal bisa gitu dong. Pastiin gitu. Kan baru arahnya. Udah apa arahnya? Beda loh. Kalau udah sudah ongoing, kalau arahnya next baru akan. Jadi ada dua dari saya. Ini enggak, karena saya membayangkan komunikasi yang dalam pengertian imbauan itu sih udah biasa lah ya. Tapi saya komunikasi in action Pak, usul saya. Komunikasi dalam aksi, diinstrumentasi komunikasinya. Satu adalah dalam bentuk diinstrumentasi peraturannya. Sebut langsung saja dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintahnya, sebut yang boleh itu angkutan umum, bis, apalagi perusahaan online, kemudian motor misalnya. Yang berikutnya adalah itu pengisian bahan bakar kalau yang tidak ada itunya tuh barcode-nya nggak bisa ngisi begitu. Jadi orang tahu dia walaupun dia antri juga, tapi saya berharap jangan mengarah ya setelah ini segera dilakukan. Kalau baru mengarah nanti 2 tahun kemudian baru terjadi gitu, ya kan begitu. Kemudian yang terakhir dari saya adalah dalam proses komunikasi ini di lapangan kan, dan komunikasi kalau saya perlihatkan pertama itu pengumumannya suka di belakang di SPBU-nya di belakang. Pertamina hanya untuk yang bersubsidi. Kenapa sih nggak di depan gitu? Begitu pintu masuk sudah dipasang tuh. Jangan di spanduknya itu suka ada di lapangan parkirnya gitu loh. Kan kita begitu masuk, lalu tempat pengisian, keluar, lalu ada tempat parkir biasanya kan di sebelah sananya lah. Di sana ada musola, kemudian ada minimarket apa gitulah, WC segala macam, toilet gitu kan. Di situ baru ada pengumuman kan. Sirinya begitu saya menemukannya. Kok pengumumannya di belakang setelah orang ngisi gitu. Harusnya kan sejak di depan. Dan dinyatakan di situ jelas, bagi yang tidak punya barcode tidak akan terisi subsidi BBM-nya begitu. Tapi lebih dari itu, kampanyenya jangan subsidi BBM lagi menurut saya sih. Tapi kampanye kendaraan yang dapat subsidi. Ya itu tadi itu kriterianya jelas. Dalam peraturannya udah dikatakan lebih clear gitu. Begini teman-teman, mengapa saya usul agak belak-belakan begitu?
Karena supaya tidak multitafsir lagi Mas Rudi. Karena tadi itu, karena dengan multitafsir orang berasa saya juga berhak gitu. Tapi kalau udah begini, oh saya bukan angkot, ya saya minggir aja gitu. Kalau ukurannya, ayo dong, kan Anda mampu, itu kan juga tidak bisa diyakinkan orang. Kalau dia merasa tidak mampu gimana? Ada yang mampu tapi juga tidak mau gitu. Ada yang begitu. Ada yang mau tapi tidak mampu, ada yang begitu juga kan. Nah tapi kalau udah peraturannya jelas dan diinstrumentasi di lapangannya jelas, orang dengan sendirinya terbimbing oleh teknologi gitu loh maksud saya gitu. Mudah-mudahan dengan demikian tadi yang dalam tanda petik yang dikeluhkan oleh kita semua, subsidi yang 502 triliun terbakar itu kesannya menjadi negatif begitu. Saya harapkan makin berkurang. Walaupun demikian, Pak Abdul Qadir, saya ingin nanya Pak. Tadi saya udah bisik ke beliau sebetulnya teman-teman sekalian. Saya berbisik tadi kepada beliau. Kalau dikatakan Pak Irto, 502 triliun itu terbakar, pernahkah dihitung Mas Rudi? 502 triliun itu balikannya kepada pertumbuhan ekonomi nasional itu berapa sih begitu? Jadi jangan dilihat valensi negatifnya saja. Jadi jangan ada penyesalan negara kok nyesel gitu mensubsidi masyarakatnya gitu maksud saya. Tapi barangkali ada ahli ekonomi, di sini juga ada FEB-nya Pak. 502 triliun yang kemudian ini bertumbuh ekonomi dapat berapa? Sebab katanya setiap 1 triliun di APBN itu Pak Legislator itu mendorong pertumbuhan ekonomi sekian. Jadi kalau kita punya sekian ribu triliun di APBN itu makanya ada potensi ekonominya tinggi di situ. Sebaliknya kalau lembaga negara tidak bisa menghabiskan anggaran setelah dititip misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu misalnya dikasih sekian anggarannya nggak dihabiskan itu termasuk mengerem pertumbuhan ekonomi katanya begitu. Nah ini makanya saya usul mari kita lihat dalam subsidi ini boleh memang kita bisa alihkan subsidi itu ke ekonomi lain, ke pendidikan, ke kesehatan dan sebagainya dengan cara yang lebih jelas tadi mudah-mudahan demikian. Tapi kita juga hitung dengan subsidi ini ada nggak pertumbuhan ekonomi sih gitu ke tanah air gitu. Nah ini saya belum pernah dengar tuh di koran pun demikian tuh kalau ada ya tapi bukan pembenaran lo kalau gitu banyak subsidi bukan begitu juga gitu maksud saya. Tapi ini hanya efek samping lah begitu ya, efek samping yang positif dari pertumbuhan dari subsidi kepada pertumbuhan ekonomi kita itu gitu ya. Mudah-mudahan dan dengan demikian subsidi itu tidak hanya dianggap beban gitu Pak Abdul Qadir, tapi juga jadi peran gitu. Selain hadirnya negara tapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat karena mungkin terlalu cespleng ngomongnya gitu loh. Karena gerget juga gitu kan Pak ya. Iya gitu. Biar gergetan kita selesai dalam pengertian di UPI pecah nih kegergetan kita. Mudah-mudahan kebetulan kan peraturannya belum diketok palu gitu Pak Abdul Qadir. Nah, biar aja kita usulkan begitu. Usul namanya juga ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kalau Prof ini itu ya. Jadi langsung harusnya yang dilakukan ini dan ini ya. Itu kalau soal tulisan BBM subsidi hanya untuk orang miskin kan memang biasanya pakai spanduk tuh Pak Erto. Mungkin biar di depan taruhnya langsung di plang itunya kali ya. Pertamina terus kan ada Pertamax, Pertalite harganya berapa. Langsung di bawahnya gitu ya. BBM subsidi hanya untuk orang miskin. Orang kalau mau masuk SPBU langsung lihat tuh kan. Ada tulisannya gitu ya. Mungkin lebih itu. Tapi ya mungkin pasti akan ditimbang-timbang. Iya, betul. Nah tadi ada juga soal perpres yang disinggung sama Prof Ibnu ya. Memang perpres ini kita masih tunggu ya Pak Abdul Qadir Karding. Terus juga penggunaan instrumen yang memaksa gitu ya. Soal nozzle yang kalau memang mobil ini tidak berhak ya dia tidak akan keluar gitu ya. Dan ini memang sudah arahnya sudah ke sana. Dan tadi juga ada soal subsidi yang memang harus terukur. Intinya itu ya. Berapa subsidi yang pemerintah gelontorkan, apa dampaknya pada pembangunan gitu. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan
Bapak Ibu dosen yang hadir di diskusi kita pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan untuk ketiga narasumber kita, mungkin nanti bisa dipandu oleh Mbak Dayana sebagai MC, silakan. Mungkin di sesi pertama 3 dulu kali ya, 3 pertanyaan dulu. Nanti tinggal disebutkan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, namanya dan dari fakultas mana mungkin, terus bisa ke narasumber yang mana. Puasa dulu katanya ini. Oh, iya. Bapak Ibu nanti kalau mau minum silakan ya Bapak, makan minum silakan. Baik, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita pagi hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman mahasiswa. Wow, luar biasa sekali ya pembahasannya. Tadi sudah membahas terkait dari segi sistemnya, perencanaan sistem seperti apa. Lalu juga dari Pak Karding juga sudah membahas dari segi hukumnya seperti apa. Nah, baik teman-teman mahasiswa, ini kesempatannya untuk gali lagi lebih dalam. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, boleh di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zaitun dari mahasiswa Vkom 2019 ingin bertanya, sesuai tema hari ini optimalisasi My Pertamina, berapa target pengguna aplikasi My Pertamina dan berapa yang sudah menginstal dan menggunakannya dengan baik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Putri. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Pak. Oh, 3 dulu, baru jawab. Oke, baik. Pertanyaan kedua, ada yang ingin tanyakan? Oke, dari sebelah sini dulu, dipersilahkan. Oke, mic saya aja juga nggak masalah kok. Sebentar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Made Gita, mahasiswa Vkom UPI. Ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Tirto ya. Namanya Pak Irto ya, Pak Irto maaf. Oke, kalau memang untuk ketepatan sasaran subsidi BBM, ini kan My Pertamina sudah running dari beberapa bulan yang lalu ya Pak. Apakah secara berkelanjutan dimonitoring implementasinya dan dikaji terus? Kalau misalnya memang iya, hasilnya apa dan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal? Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Kak Made. Oke, selanjutnya Bu Fitri, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Suryani, Dekan Fakultas Teknik UPI. Saya kira menarik sekali gitu ya. Yang pertama ke Pak Irto. Pak Irto, memang tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Prof. Ibnu begitu, bahwa kurang greget gitu apa yang dilakukan. Saya aja sampai sekarang kalaupun ke SPBU tapi harus ngitung-ngitung ya, ini mobil masuk subsidi atau enggak gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian terkait dengan kebijakan dari optimalisasi BBM subsidi ini, mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada kita semua di sini bahwa apa sih roadmap-nya gitu. Tadi seperti kita kan kadang mengambil keputusan kalau tahu ini untuk apa begitu, manfaatnya untuk apa begitu. Nah mungkin singkat aja roadmap-nya dan apa saja kriteria yang digunakan oleh Pertamina untuk memutuskan optimalisasi tersebut begitu. Jadi kita punya gambaran tadi misalnya untuk membangun secara ekonomi begitu digunakan, itu belum kalau kami mungkin masih bisa ya dari ekonomi, dari teknik mungkin dan fakultas lain masih bisa membayangkan, tapi untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat umum begitu, nah itu kan kita bisa menjadi dapat informasi yang baik dan menyampaikan dengan benar kepada masyarakat yang ada di sekitar kita begitu.
itu Pak Irto, jadi kalau boleh kami diberikan semacam kriteria-kriteria yang digunakan ketika Bapak membuat beberapa alternatif untuk memutuskan optimalisasi tersebut. Ke Prof. Ibnu, tadi saya sangat saya kira itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Saya sependapat bahwa value lain begitu yang didapat tidak hanya membakar tadi uang, tetapi ada value lain yang kita dapatkan dari subsidi tadi untuk menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya. Sekedar informasi, kami di konstruksi, kebetulan saya di teknik sipil, kita sedang menggalakkan namanya value engineering. Jadi satu infrastruktur itu dibangun tidak hanya hitung finansialnya saja, tetapi benefit secara ekonomi begitu dengan kriteria-kriteria digunakan. Jadi itu informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab dari pertanyaan pertama Pak Irto. Tadi terkait dari target user dari aplikasi My Pertamina dan sejauh ini sudah berapa sih user yang menggunakan aplikasi My Pertamina? Silahkan Pak Irto. Baik, terima kasih. Pertanyaannya 90% ke saya ya. Pertanyaannya. Oke, tadi Mbak Putri ya. Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Saya klarifikasi sekali lagi ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi yang didaftarkan tadi, kendaraan-kendaraan itu kita daftarkan melalui subsidi-tepat.mypertamina.id. Itu adalah web base kami yang akan isinya akan ada seluruh data kendaraan yang ada di Indonesia. Yang tadi disampaikan Pak Kardin juga bahwa kita akan mengintegrasikan dengan data yang ada di Korlantas. Ya, data kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 dan roda ke atasnya. Itu nanti akan diintegrasikan kepada sistem tadi. Kita 3,5 juta, kalau kendaraan roda 4 sendiri memang belum terlalu banyak ya, masih sekitar 20-an juta kurang lebih gitu ya. Kita baru 3,5 juta jadi masih jauh ke sana. Tapi on progress tadi kalau integrasi terjadi harusnya sudah cukup. Sementara kendaraan roda 2 ini memang belum kita lakukan. Karena jumlahnya ratusan juta. Ya, banyak sekali. Jadi itu ya. Jadi kalau yang ditanya adalah user aplikasi, berarti pertanyaan aplikasi My Pertamina ya. Ini suatu hal yang berbeda karena di aplikasi My Pertamina sendiri nanti banyak sekali penggunaan di sana, bisa ada loyalty program, dapat promo-promo untuk produk Pertamina lainnya. Beli LPG bisa, menghubungi 135 bisa, membeli BBM juga bisa. Itu bisa dilakukan melalui My Pertamina. Begitu juga ada games tadi saya bilang loyalty program. Kalau di Play Store sendiri untuk Android tercatat itu udah di atas 10 juta. Tapi realnya seingat saya waktu itu udah 30-an juta lebih kalau nggak salah. Ya, belum di Apple dan lain-lain. Jadi itu ya Mbak Putri, mudah-mudahan menjawab. Ya, itu karya anak bangsa, tolong didukung ya. Baik. Yang kedua tadi menarik nih, subsidi BBM implementasinya bagaimana? Ini mungkin nanti terkait pertanyaan Bu Fitri, bagaimana roadmap-nya? Tadi saya bilang kita sudah tidak bisa lagi manual, sudah harus digital, ya. Jadi per Juli kemarin kita mulai melakukan sosialisasi, ya. Nah tadi benar sebenarnya untuk nulis subsidi, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ngisi ke SPBU, mungkin akan melihat. Sebelum mengisi BBM ke Pulau Pompa itu ada tulisan jalur subsidi BBM. Kita coba pasang supaya tadi seperti Prof bilang tadi jangan hanya tahu, sadar tapi aksi harus ada. Jadi ditempel itu di sebelum masuk tuh ada tulisan subsidi BBM. Ini jalur subsidi BBM. Apa yang terjadi? Antri oke, karena orang pada lari subsidi BBM, tapi alhamdulillah tidak berkurang antriannya. Artinya kalau Prof bilang tadi, orang itu sudah tahu itu jalur BBM bersubsidi.
Orang itu udah sadar itu jalur subsidi BBM. Aksi yang dilakukan ikut ngantri. Yang karena merasa berhak. Betul Prof. Tadi yang disampaikan Prof itu betul. Kalau kami Pertamina sebagai operator Bapak Ibu. Masih banyak orang salah kaprah, kami disangka sebagai regulator. Itu sebelum 2001 Pertamina sebagai regulator. Tapi sejak 2001 Pertamina adalah operator. Sama juga dengan badan usaha lain seperti Shell, seperti BP, AKR dan lain-lain. Kami setara secara operator. Jadi harapan kami nih, betul Prof. Regulasi yang dikeluarkan mudah-mudahan dalam waktu dekat didengar nih apa kata Prof Ibnu ya. Nah, teman-teman mahasiswa juga mensuarakan clear and clean. Hitam putih, tidak ada lagi abu-abu. Ya. Di Perpres 191 2014 itu semua plat hitam pribadi bisa menggunakan BBM subsidi solar. Jadi yang dilakukan masyarakat itu ya sah-sah aja. Mau kendaraannya itu harganya 1 miliar ya. Tapi karena dia plat hitam, dia tetap bisa membeli BBM solar. Ya. Kami bersama pemerintah tentunya memberikan usulan supaya ini hitam putih yang bisa dan tidak. Kami senang Prof. Kalau nanti jelas yang kuning saja, plat kuning yang bisa ngisi. Ojek online bisa ngisi, tapi ditandain khusus mungkin dari Dinas Perhubungan. Nah, sebagai gambaran teman-teman sekalian ini Pertalite ya. Pertalite itu kalau nilai subsidinya total 100 gitu ya, 70% itu dikonsumsi roda 4 ke atas. Dari 70% tadi, 98%-nya itu mobil pribadi. 2%-nya dari 70% tadi, itu yang kendaraan umum. Kalau itu diterapkan, subsidinya drop. Ya, 30% dari tadi 100% itu 30% itu roda 2. Nah teman-teman nih mahasiswa, saya kan lebih banyak naik kendaraan roda 2 ya daripada macet-macetan. Itu 30% saja. Jumlah motornya ratusan juta. Tapi Anda hanya mengambil hak kurang lebih 30% saja dari nilai subsidi. Gitu. Nah, 97% dari 30% roda 2 tadi pribadi. 3% ya ojek online. Ini yang harusnya kita lindungi gitu ya. Nah jadi menjawab mungkin ya Mbak Made tadi ya. Implementasinya bagaimana? Sekarang 34 kota kabupaten kita terapkan. Jadi yang tidak punya QR code kita batasi. Tapi yang punya QR code solarnya mereka bisa membeli sesuai dengan batasan tadi. 60 liter, 80 liter atau 200 liter. Ya. Mungkin sekitar bulan Desember ya. Ini ada di media sosial nih. Di daerah Kediri. Dia adalah supir truk yang teriak, "Pak Jokowi!" Pernah ada yang terima nggak? Ini di Kediri masalah. Kita nggak bisa ngisi BBM bla bla bla. Sampai ke Pak Jokowi itu. Ya ini salah kami juga Pak Ibnu. Komunikasi ya, komunikasi. Tadi Pak Rudi, itu harus ditangkepin langsung Pak. Itu pagi itu juga saya tanggepin, kirim orang ke sana, berikan penjelasan. Alhamdulillah malamnya dia sudah tercerahkan, justru bikin video baru, teriak juga, "Pak Jokowi, terima kasih. Saya sudah diberikan penjelasan begini-begini, memang harus subsidi tepat. Saya akan sampaikan kepada teman-teman saya bla 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 itu." Ini emang zamannya medsos, ya. Zaman-zaman medsos kan kita harus masuk ke sana gitu. Jadi memang itu yang kita lakukan, implementasi sudah berjalan, mudah-mudahan nampak nih penurunannya. Dan tadi memang harus saya ukur bagaimana bisa tahu, sadar dan sampai aksi. Roadmap-nya kurang lebih seperti itu Ibu ya. Jadi kita laksanakan sosialisasi, kembali lagi ketok palunya di mana? Ketok palunya nanti. Revisi Perpres ada, mudah-mudahan tadi suaranya Prof Ibnu didengar sama pemerintah. Hitam putih, jelas, clear, clean, nggak ada ribut lagi
nggak ada lagi operator dicekek, operator dipukul, operator dihajar. Ya kita sedih juga melihat seperti itu. Tapi sekali lagi itu karena memang ketidakjelasan abu-abunya regulasi. Kita tunggu regulasinya, kita jalankan, implementasikan, subsidi bisa tepat. Terima kasih. Cek. Baik, luar biasa sekali Pak Irto. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin sebelum kita lanjut Pak Rudi, saya izin untuk menyapa terlebih dahulu Ketua Yayasan Administrasi Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius. Selamat pagi dan selamat datang Pak. Baik. Jadi ini kita memang lagi sesi Q&A dan tadi sudah ada banyak sekali pembahasan yang sangat luar biasa dari ketiga narasumber kita pada pagi hari ini terkait dari BBM bersubsidi. Mungkin bisa kita lanjut. Baik, mungkin bisa kita lanjut ya Prof. Baik, untuk selanjutnya kita open untuk tiga pertanyaan kembali Pak. Kita akan ke sana tapi ini Mas Abdul Qadir Kardi kayaknya mau menanggapi yang tadi. Silakan. Oke, baik, Ya. silakan Pak. Prof Yudi, selamat datang. Jadi saya ingin sedikit ngulas lebih awal lagi. Tadi karena ada pertanyaan dari Prof Ibnu bahwa subsidi itu jangan, apa saya tadi Prof? Valensi negatifnya saja. Sebenarnya memang subsidi itu baik. Terutama di negara-negara kayak Indonesia ini yang menganut sistem social welfare lah model-model gitu ya. Memang harus ada subsidi. Apa tujuan subsidi itu? Yang pertama, orang yang tidak mampu atau orang yang miskin kita jaga, kita lindungi dengan subsidi ini. Yang kedua, daya belinya kita jaga. Kalau masyarakat yang tidak mampu, tidak punya daya beli, itu nanti berefek pada aktivitas ekonomi. Semua aktivitas akan berefek pada pertumbuhan seperti yang ditanyakan berikut tadi. Jadi ada unsur proteksi, ada unsur membantu masyarakat supaya daya belinya baik. Problem subsidi ini kenapa jadi kita buat seakan-akan negatif itu karena itu tadi harusnya cuma 100 triliun jadi 502 triliun. Kan gitu kira-kira. Harusnya cuma negara APBN, itu kan APBN uang rakyat. Uang kita semua, pajak kita dan sebagainya. Harusnya cuma 152 triliun, sekarang ini jadi 502 triliun. Masalahnya kan di situ. Nah, kenapa itu terjadi? Karena salah sasaran, karena penimbunan, karena orang mampu mendapatkan semestinya dia tidak boleh mendapatkan. Itu sebenarnya. Ini harus cara berpikir kita proporsionalkan di situ. Itu yang pertama. Saya di rapat dengan Pertamina maupun dengan SDM di DPR itu sejak awal memang mengusulkan, ngapain sih tidak berani? Ngapain sih sekalian kita tegas saja bahwa seluruh mobil plat hitam tidak boleh menggunakan Pertalite. Pertalite itu adalah bahan bakar yang bersubsidi. Semua pertamax aja udah plat hitam mobil ya. Jadi gampang. Nanti kalau di pom bensin juga gampang. Udah kalau plat kuning sudah kamu masuk di noser lain yang subsidi aja udah enak. Kalau sekarang kan di peraturan yang ada itu di 191 2014 ya mobil plat hitam kalau dia merasa namanya perasaan itu susah. Merasa berhak itu ya udah. Ya, punya 2 mobil Xenia berhak. Punya 2 mobil Avanza berhak. Berhak semua dong. Kasihan masyarakat kita yang sebenarnya bensin itu atau solar itu untuk industrinya mereka, UKM-nya mereka untuk cari makannya itu lalu kemudian diambil oleh orang yang mampu. Nah, ini ya orang mampu dapat. Berarti caranya gimana supaya tidak dapat? Sudah, mobil plat hitam tidak boleh disubsidi, tegas. Yang boleh subsidi plat kuning, itu pun nanti diatur. Yang berapa ban.
Kan ada 8 ban, ada yang konsumsi 200 liter, ada 80 liter, ada 20 liter, itu diatur nanti. Itu jelas. Itu saya yakin kalau itu, nah, dan mengurangi apa yang disebut penyalahgunaan oleh mereka juga ini. Misalnya udah diatur plat kuning, itu pasti masih ada modifikasi tangki, masih ada pergantian plat nomor bolak-balik beli di satu pom bensin. 5 kali aja 80 liter itu berapa coba? 400 liter, bedanya 300% harga antara subsidi sama non subsidi solar itu. Coba bayangkan berapa. Keuntungan uang negara yang hilang berapa. Makanya secara hukum sebenarnya orang kayak gini ini penimbunan ataupun penyalahgunaan seperti ini harus masuk dalam delik kriminal, pidana. Harus pidana secara hukum. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kemarin dengar Sambo itu ya kayak gitu itu ya. Ini aja, ini informasi. Sumber keuangan permainan di tempat-tempat begitu itu satu di judi, narkoba, yang kedua di solar industri. Jadi 3 itu. Jadi solar industri itu gede. Miliaran, ratusan, bahkan triliunan. Hilang itu. Itu karena salah sasaran. Karena makanya butuh yang disebut sistem. Apa sistemnya? Sementara yang ada itu, sementara yang diupayakan namanya My Pertamina dan apa tadi Mas? Subsidi tepat Pertamina. Itu. Nah, caranya gimana? Ya kita harus mendorong masyarakat mendaftar. Hanya 2 cara pendaftaran. Mendaftar lewat webnya, atau kita langsung ke Pertaminanya, ke pom bensinnya, sorry. Itu bisa. Nanti itu akan dicek, oh ini berhak oleh Pertamina, oleh mereka nih, oleh Mas Ito, ini berhak. Itu nanti kalau dari 33 juta kendaraan itu, dugaan kendaraan yang ada, ini saya bilang dugaan, belum semuanya tepat, karena di Indonesia ini paling susah soal data. BPS beda, Kementerian Sosial beda, Pertamina datanya beda, kita belum satu data ya, belum satu data. Makanya kita pengen satu data lah, jadi satu subsidi bantuan jadiin satu semua. Jadi kita tahu ini dapat yang benar. Nah jadi kalau sudah begitu itu kemudian sudah nanti pada progres selanjutnya tidak harus nunggu peraturan. Pertamina menurut saya juga penakut itu Pertamina itu. SDM penakut. Kementerian SDM itu penakut. Karena dia nggak berani memisahkan antara plat kuning sama plat hitam. Titik udah. Plat hitam itu pertama atau ke atasnya lebih kualitasnya lebih bagus. Plat kuning itu ya sudah. Itu yang boleh subsidi di luar motor. Nah, plat merah juga nggak bisa dong. Plat merah sudah. Negara sudah membiayai kok. Udah itu, nggak boleh dapat subsidi itu plat merah itu. Mobil ya Pak ya, mobil ya. Kalau motor mungkin guru-guru di kampung itu masih bisa diatur. Nah itu satu poin saya kira. Jadi harus berani. Pertaminanya nggak berani. Harusnya langsung aja, udah nekat aja. Buat sistem pakai QR. Yang sekarang ini pakai QR. Maksudnya sama Prof. Ibnu tadi itu, maksudnya gini. QR ini kemudian siapa saja yang tidak mendaftar, kamu nggak dapat dilayani bensin sama solar. Terserah kamu lah. Kalau mau silakan, tapi kalau enggak harus ada QR-nya dong. Baru ini bisa jalan nih nosernya nih. Semprotannya bisa jalan nih kalau sudah ada QR. Agak dipaksa begitu, berani nggak Pertamina? Pakai ya minta tolong aparat dulu lah sementara. Nah, tapi ya kita ini juga tidak boleh begitu. Kita juga harus ada edukasi ke masyarakat. Teman-teman mahasiswa juga edukasi ke teman-teman. Ayo dong, bantu negara dong. Ayo bantu, silakan daftarlah. Ya kira-kira itu. Itu kan bantu negara secara tidak langsung. Jadi berkah untuk negara itu tidak harus mendaki angkat senjata berperang atau demo. Cukup bilang, teman-teman daftar di My Pertamina. Itu juga berkah dong. Pahala untuk negara tuh. Iya Pak ya. Gitu. Kampanyenya begitu Pak Irto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sedikit saja ke di sisi Ibu lain, hanya 1 menit. sebentar. Di sisi lain DPR juga harus mendorong soal Ah, aturannya kan siap. gitu. Iya. Jadi saya sedikit kerespon ke Ibu Fitri, izin Pak. Jadi subsidi tadi disebut manfaatnya perlindungan negara kepada terutama yang miskin, daya beli dijaga, dan terakhir adalah untuk pertumbuhan ekonomi gitu Pak legislator ya. Tapi ada catatannya, kalau tepat gitu. Yang disayangkan dari tadi kan ini tidak tepat. Yang seharusnya cuma 100 jadi 500. Seharusnya yang 100 itu yang menumbuhkan ekonomi, yang yang memperkuat daya beli yang tidak mampu dan perlindungan kepada yang miskin. Tapi yang 400 yang nguap gitu kira-kira Pak Rudi ya. Oleh karena itulah kita hadir di sini menjadi bagian yang ikut berjuang ya. Itu kira-kira. Ayo jangan sampai subsidinya salah sasaran gitu ya Pak Irto ya. Demikian respon saya Ibu Fitri. Jadi valensi positifnya di situ kali. Jika tepat jadinya. Kalau tidak tepat tetap saja jadi rugi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dan pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya kepada ketiga narasumber kita. Ini luar biasa ya. Kayaknya teman-teman mahasiswa nih udah mulai agak pusing nih ya. Udah makin kompleks bahasanya nih. Padahal cuman sederhana sebenarnya terkait dengan aplikasi My Pertamina ya untuk dioptimalkan dalam penggunaannya. Baik, kalau begitu saya izin untuk membuka sesi kedua dari pertanyaan kita. Baik, silakan kepada mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada di sebelah kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Mandera, kebetulan mahasiswa semester 5 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Sebenarnya pertanyaannya cukup simpel Pak. Kenapa kalau dari tadi kan kita selalu membicarakan kenapa sistemnya ini yang dipergunakan yang menurut saya cuman jangka pendek. Kenapa nggak pakai sistem jangka panjang di mana subsidinya yang tadi 500T itu dibuat untuk kilang minyak, di mana 1 kilang minyak tadi sempat saya cari tahu datanya bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 400 barrel per hari. Dan di Indonesia sendiri baru ada sekitar 10 kilang minyak. Kalau emang salah mohon dikoreksi Pak. Jadi kenapa nggak buat sekitar 2 sampai 3 kilang minyak lagi ke depannya untuk memenuhi kebutuhan minyak per hari. Sedangkan kebutuhan tadi pembuatan kilang minyak itu saya lihat 740 triliun dengan kira-kira pembuatan di 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau tadi saya bagi 740 triliun dibagi 10 tahun, ini proyek jangka panjang sekitar cuman mengeluarkan 74 miliar setiap tahunnya untuk mencapai 740 triliun Pak. Jadi menurut saya lebih tepat ketika pembuatan kilang minyaknya diperbanyak untuk menekan subsidinya. Karena sekaligus meluruskan tadi terkesan seperti 500 triliun dibuang segala macam, sayang-sayang menurut saya juga kurang tepat karena pendapatan APBN 2022 itu ada di sekitar 2.400 triliun. Jadi kalau untuk pengeluaran subsidi 500 triliun dengan angka kenaikan ekonomi juga menurut saya sangat tepat untuk dikeluarkan 500 triliun. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Tio. Pertanyaannya sangat teknikal sekali tentang jumlah secara spesifik ya dari subsidi BBM yang lebih tepat seperti apa. Baik, mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Irto dan juga mungkin kalau Pak Karding dan mau ditambahkan, mau dijawab dulu atau? Oke, kita lanjut ke 2 pertanyaan selanjutnya. Baik, oke, silahkan ada di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Bu Rektor, Pak Yayasan. Pertanyaan saya gini, simple. Saya sebenarnya sudah menggunakan My Pertamina Pak. Ya, tapi begini ya. Bukan berarti saya adalah pengguna BBM bersubsidi Pak. Walaupun saya dosen Pak di AI cukup sejahtera Pak. Ya. Jadi kita menggunakan My Pertamina, saya udah hampir setahun. Waktu itu ada event itu ya, Mandalika ya Pak.
ya kan. Begitu event Mandalika, saya ingin dapat tiket Pak tadinya. Ingin dapat tiket, jadi daftar itu, dan kemudian ada dua. Satu lagi adalah positifnya dari My Pertamina itu adalah poin. Nah itu, jadi poin ini juga berlaku kalau kita menggunakan aplikasi Shell ya Pak. Ya kan ada poin juga. Nah sebenarnya yang perlu didorong untuk kalangan misalnya yang harusnya tidak bersubsidi adalah misalnya komunikasinya ke poin. Jadi itu adalah salah satu komunikasi antara perusahaan, ya Pertamina kan bisnis ya Pak ya. Kan tadi Pak ini sudah katakan bahwa Pertamina sejak tahun 2021 sudah menjadi operator, berarti kan pelaku bisnis ya kan. Sama seperti Shell tadi. Nah kalau seperti itu maka perlakuan Pertamina kepada kami adalah sebagai customer. Jadi bukan kami tadi diperlakukan sebagai pengguna subsidi rakyat miskin apa gitu kan. Ya. Jadi mungkin komunikasinya perlu lebih ke apa ya? Jadi bisnis to customer. Jadi bukan mungkin kalau urusan tadi masalah subsidi itu adalah mungkin urusannya Pak Mas Sarding ya. Gitu kan bagaimana dan pemerintah tentunya kan bukan misalnya Pertamina sekarang udah arahnya ke mungkin komunikasinya seperti itu Pak ya itu mungkin itu ya. Kemudian mengenai tadi satu lagi mengenai dari Polda ya tadi dari mana tuh ya Korlantas dimasukin datanya ke My Pertamina. Nah itu mungkin juga harus perlu ada regulasi Pak. Karena itu data kita kan saya misalnya memiliki kendaraan, didaftarkan di Korlantas itu bukan untuk didaftarkan di My Pertamina. Ya. Nah mungkin itu ada regulasi tersendiri. Oke, saya jawab yang kelewat dulu dari Mbak Made ya. Gini, kalau saya bicara aplikasi My Pertamina itu sebenarnya udah 5-6 tahun lalu sudah ada ya. Saya pengguna aplikasi My Pertamina itu dari tahun 2017. Ya, dari 2017 saya sudah menggunakan aplikasi My Pertamina. Nah, sebenarnya aplikasi ini memang adalah pendekatan kepada konsumen. Betul, tadi Pak Ahmad bilang. Di aplikasi My Pertamina itu dari dulu tidak pernah ngurusin subsidi. Justru yang kami perhatikan adalah konsumen-konsumen setia kami seperti Pak Ahmad yang menggunakan BBM non subsidi. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Jadi loyalty program itu kami jual di sana gitu ya untuk promosi dan loyalty program itu dilakukan Pak. Jadi justru bukan subsidi. Cuman kita menggunakan aplikasi itu untuk salah satunya memang ada satu di aplikasi dalam situ bisa ngeklik untuk mendaftar gitu ya. Mendaftar untuk yang BBM subsidi itu. Tapi program di sana lebih banyak mengurusi yang BBM maupun LPG non subsidi. Bapak mau beli oli, Bapak mau beli LPG, Bapak mau beli BBM subsidi, itu bisa ke sana. Nah, tadi output apa sih yang sudah dilaksanakan? Mungkin maksudnya yang subsidi tepat ya, yang sudah kita lakukan per Juli. Nah, memang tadi bagaimana kita nge-grab data, karena kita menjemput nih, kita menjemput bola, kita menjemput konsumen yang tadi baru sekitar 3,5 juta. Tapi ini udah alhamdulillah bahwa ada 3,5 juta kendaraan yang didaftarkan. Artinya masyarakat juga ini tadi sudah sampai tahap aksi Pak. Ya, tahu, sadar, aksi. Ini 3,5 juta orang yang sudah sampai tahap aksi. Sayangnya masih ada 20 juta lagi kendaraan yang belum sampai tahap aksi. Nah tadi Pak Ibnu bilang, udah pokoknya keras aja, paksa aja kalau nggak mau nggak usah dikasih. Ini mungkin jadi pertimbangan Pak Karding ya. Nanti saya sampaikan juga ke DPR dan pemerintah. Mohon izin untuk melaksanakan pemaksaan gitu ya. Karena hasil dari diskusi pada hari ini gitu. Jadi outputnya kita sudah melaksanakan di 34 kota kabupaten ya Mbak Made ya. Kita sudah laksanakan full cycle. Bagi yang tidak menggunakan QR code, dia tidak akan mendapatkan BBM sesuai dengan yang ditentukan BPH Migas. Kalau tadi 60 liter, dia di bawah itu. Sehingga untuk 34 kota kabupaten tadi sudah terdorong penggunaan QR code-nya. Nah, saya tambahkan lagi nih ya, QR code itu penting kenapa? Tadi kami diskusi di belakang.
ada masyarakat yang melaporkan, Pak, saya nggak pernah daftar. Sekarang saya mau isi BBM kok nggak bisa. Karena kendaraan saya pakai Pertalite tapi terdaftar sebagai solar. Ini salah satu contoh manipulasi. Ya, ada orang-orang di sana yang memanfaatkan nomor polisinya teman-teman ini untuk mendapatkan BBM subsidi. Banyak Pak, banyak kejadian di luar, khususnya daerah tambang dan perkebunan, satu mobil itu punya nomor polisi bodong banyak. Salah satunya mungkin nomor polisi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dorong, yuk perbaiki, Anda daftar secara benar di subsidi tepat, dapatkan QR code, minimal nomor polisinya teman-teman tidak akan disalahgunakan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi masih bisa dicuri kuota-kuota Bapak Ibu sekalian. Tapi kami bisa cek nanti di CCTV siapa yang mencuri itu. Ya, karena namanya orang banyak sekali tadi Pak Karin bilang ada upaya karena apa? Gapnya yang begitu tinggi. 6.800 sekarang sebenarnya udah turun ya BBM non subsidi solar itu mungkin sekitar 16-17 ribu. Tapi tetap masih hampir 3 kali lipat gitu ya. Oke, itu menjawab pertanyaan Mas Tio. Ini pertanyaan yang bagus ya. 100.000 Pertamax nanti untuk Mas Tio. Jadi setuju Mas, betul. Subsidi itu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Subsidi ini untuk mengeskalasi perekonomian tadi. Tapi sangat disayangkan kalau itu hanya lari ke masyarakat satu, masyarakat mampu dan itu dibakar. Kita ada 7 kilang, ya 7 kilang kita dan alhamdulillah kita sudah melakukan investasi untuk beberapa kilang diantaranya Balongan, Balikpapan. Kita ada pengembangan di sana bukan hanya untuk kilang untuk BBM saja tapi kita sudah mengarah ke petrokimia. Dan ada peningkatan-peningkatan. Itu investasi yang dilakukan oleh Pertamina. Ya kalau nanti ini ada subsidi yang bisa ditanam untuk pengembangan Pertamina, senang banget Pak Karding kalau boleh. Ya, tapi betul Mas bahwa bagaimana subsidi ini bisa lebih tepat sasaran. Boleh tadi untuk kilang, boleh nanti untuk pelatihan, pendidikan, kesehatan dan segala macam. Saya yakin kalau tadi 150 triliun jadi 500 triliun berarti 350 triliun kalau itu diberdayakan untuk bidang-bidang lain. Saya sih optimis. Perekonomian itu jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Saya optimis untuk itu. Ya, daripada itu nanti menjadi subsidi BBM saja. Ya, terima kasih. Tadi satu lagi pertanyaan apa? Subsidi sudah ya? Sudah menjawab ya? Udah ya, thank you. Pak Ahmad, terima kasih usulannya betul Pak. Jadi tadi perhatian kami untuk yang aplikasi ya. Kita bicara aplikasi My Pertamina, emang tujuan kami adalah ke orang-orang konsumen seperti Bapak yang menggunakan non subsidi. Kami arahnya ke sana. Untuk loyalty program mudah-mudahan Pak di Oktober nanti kita ada juga Pak di Mandalika lagi. Jadi MotoGP Oktober dicatat tanggalnya. Gunakan tadi poin-poin yang ada di sana, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat tiket ke sana. Ini tadi bisnis customer betul Pak, emang itu arahnya kita. Regulasi, ini tetap ada, nah ini. Ya, Korlantas tentunya kami sudah ada MOU-nya Pak dengan Korlantas bahwa data yang diberikan kepada kami, ya, data yang diberikan kepada kami memang terbatas, ya. Tidak semua data kita ambil dan diserahkan oleh Korlantas, hanya sebagian. Dan itu kita sudah catat tidak bisa disebarluaskan, memang khusus peruntukan untuk ini aja Pak. Jadi sudah ada MOU-nya. Saya tergelitik tadi benar Pak. Ketika 2001 kita menjadi operator, kita sama dengan badan usaha lain secara kesetaraannya sebagai operator Pak. Tapi sekali lagi Pertamina sebagai lokomotif energi tidak bisa disamakan begitu saja. Di sini ada yang dari Papua, mahasiswa? Dari Timor? Dari Kupang? Kebetulan dari Aceh? memang ada dari Timor Leste Pak. Timor Leste? Iya. Nah, Timor Leste. Timor Leste kalau di sana itu orang taunya SPBU Pertamina ya. Siapa yang dari Timor Leste?
Ya, SPBU Pertamina banyak ya? Ya. Nah teman-teman, yang tidak bisa dibedakan di Pertamina adalah Pertamina juga memiliki penugasan. Bukan hanya mencari profit semata, tapi kita punya penugasan. Mungkin teman-teman ada yang ingat namanya program BBM satu harga. Ya. Bagaimana kami mendistribusikan BBM itu sampai ke pelosok negeri, sampai ke pedalaman, bahkan kita ada yang bawa terbang naik pesawat. Teman-teman di Jabodetabek, ya makanya saya minta jangan Jawa sentris gitu ya. Bahwa di sana tuh di Kalimantan kita bawa BBM naik pesawat. Ke Wamena, Puncak Jaya kita pakai pesawat. Bahkan ada yang kita bawa berbagai moda transportasi. Naik pesawat, masukin tangki dibawa, turunin di tengah pinggir laut, sungai. Itu pindahkan ke drum masuk ke kapal baru bawa sampai ke tujuan di Krayan. Itu yang kita lakukan. Jadi secara operatornya betul Pak Ahmad, kita sama-sama sebagai operator. Tapi tolong jangan melihat bahwa Pertamina itu sebenarnya adalah sebagai lokomotif energi. Bagaimana kami bisa menjamin aksesibilitas, availabilitas, affordabilitas, akseptabilitas, satu lagi? Sustainabilitas untuk bangsa Indonesia. Jadi cintailah perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Mas Tio bagus. Pertanyaannya saya kira bagus. Jadi APBN kita itu kalau saya baca itu 3.000 triliun lebih, 6 tahun 2022. Subsidi energi kita, energi aja, belum subsidi pupuk, pakan dan sebagainya itu 502 triliun. Itu artinya berapa? Hampir 40%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebenarnya tidak ada penyalahgunaan, kalau sebenarnya tepat sasaran, subsidi ini paling sekitar ya maksimum 200 triliun. Artinya 300 triliun itu bisa subsidi ke lingkungan, ke pendidikan, kesehatan, atau bahkan bisa diinvestasikan. Taruhlah membangun kilang-kilang minyak. Jadi yang harus diketahui juga bahwa kilang minyak kita ini juga sudah jalan di tempat. Berapa targetnya sekarang? 1 juta. 1 juta barel. Kemarin 700.000. Ya, itu untuk mencapai 1 juta saya sendiri pesimis ya. Karena 2 hal. Faktor yang pertama, undang-undang kita ini tidak memberi ruang yang baik untuk mengundang investasi. Banyak kendala, nanti kita belajar khusus soal itulah. Itu yang pertama. Yang kedua memang cadangan-cadangan minyak kita itu aslinya itu satu sudah banyak yang tua, sumur-sumurnya. Yang kedua cadangan kita juga tidak terlalu banyak. Dari seluruh negara itu seluruh cadangan minyak dunia itu kita hanya sekitar 2% kok. Paling banyak Venezuela, baru kemudian Iran, baru kemudian beberapa negara Arab. Indonesia itu jauh di bawah. Saya punya datanya, nanti baca sendiri aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya memang kita sudah sedikit cadangannya. Yang kedua banyak kilang tua, sehingga kalau untuk direvitalisasi itu butuh biaya yang banyak lagi dan sebagainya. Nah makanya ada solusi sebenarnya dalam roadmap Indonesia kita sampai 2050. Solusinya kita masuk ke energi terbarukan, gitu loh Pak. Jadi penggunaan batu bara, minyak bumi itu berkurang secara bertahap, yang nanti akan bertambah adalah
gas dan energi terbarukan. Kenapa? Karena batu bara ini merusak lingkungan, tidak sustainability lah. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak boleh ekspor misalnya batu bara juga problem, karena lagi mahal-mahalnya di sana. Saya kemarin ke Finlandia ya, dan Inggris, itu di sana pun sekarang sudah pakai batu bara lagi. Karena peran Rusia sama Ukraina, mereka nggak ada sumber energi. Sementara kalau musim dingin, coba bayangkan harus ada pemanas dan sebagainya. Jadi ini harus tahu. Jadi memang menurut saya berpikir kita sekarang lebih baik kita arahkan ke energi terbarukan. Nah, informasi di DPR kita lagi menginisiasi undang-undang EBT, energi baru terbarukan. Teman-teman mahasiswa menurut saya fokus ke isu sana aja, mendorong masyarakat ke sana, ke depan. Pelan-pelan kalau besok ada uang beli lagi motor, mulailah beli motor listrik misalnya, mulailah menggunakan listrik, nanti kita akan dorong supaya listrik itu tidak terlalu mahal. Ini mahal juga karena oversupply. Nantilah kalau bicara energi banyak nantilah diskusi lain, karena ini kan bicaranya soal ini kalau ya, saya nanti kita bicara banyak lah soal itu. Tapi saya hanya mengatakan bahwa subsidi itu untuk negara kayak kita yang menganut negara Pancasila, berkeadilan sosial, itu wajib. Problemnya adalah bagaimana subsidi itu tidak disalahgunakan, tepat sasaran, dan tidak mensubsidi orang mampu. Ini yang bikin sakit itu di sini tiga ini nih. Orang mampu disubsidi. Itu aja masalahnya. Nah, ini makanya regulasinya kita perbaiki, tata niaganya kita perbaiki, cara distribusinya kita perbaiki dengan menggunakan sistem yang ada, yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Karding, Prof. Ibnu, dan juga Pak Irto. Karena memang kalau kita membahas terkait topik hari ini itu sangat kompleks. Dari hulu ke hilirnya tuh harus jelas sistemnya supaya bisa optimal lagi penggunaan dari aplikasi My Pertamina. Baik, terima kasih juga moderator kita pada hari ini, yaitu Pak Rudi. Terima kasih banyak. Mungkin next time kita bisa berbincang terkait hal ini lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi knowledge yang bisa kita dapatkan. Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman mahasiswa.